Saudara, jumlah kasus COVID-19 harian dan temuan sejumlah klaster sebaran baru menunjukkan laju infeksi virus corona belum sepenuhnya mampu dikendalikan. Seiring dimulainya pelonggaran aktivitas menuju kenormalan baru. Kita akan membahasnya pagi ini bersama pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Windu Purnomo. Selamat pagi, Pak Windu. Mas, Ya, Pak Windu bergabung secara daring ya dari Surabaya. Kemudian ada pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahardiansyah. Pak Trubus, selamat pagi. selamat pagi, Mas. Ya, saya ke Pak Windu dulu. Pak Windu, ini kasus positif COVID-19 terus naik, kemudian hingga 10 Juli kemarin ini juga trennya terus naik. Bagaimana Anda melihat ini semua? Bagaimana kita harus membacanya? Ya, jadi jelas bahwa peningkatan kasus yang setiap hari masih tinggi ya, itu menunjukkan bahwa memang di masyarakat ada penularan. Ya, jadi penularan yang juga cukup masif ya, sehingga angka yang kita sebut sebagai attack rate terus naik. Jadi sebetulnya urutan dari ini ya tapi kalau tidak salah di berita mengatakan bahwa urutan tertinggi itu Jawa Timur dan seterusnya. Tapi sebetulnya begini, kalau kita membaca urutan itu yang kita baca adalah attack rate. Jadi jumlah kasus positif kumulatif dibagi jumlah penduduk. Jadi yang tertinggi tetap DKI sebetulnya. Kemudian diikuti dengan Kalsel, ya, dan seterusnya. Malah Maluku Utara itu nomor 3. Yang Jawa Timur itu nomor 10. Gitu, nomor 10. Tetapi memang terus meningkat. Ya, jadi kasus ini belum ada tanda-tanda mencapai puncak. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang cukup berbahaya ya, jadi kita harus segera mengantisipasinya, terutama bagaimana mendisiplinkan warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Banyak atau naik terus meningkatnya ini apakah karena kapasitas tes cepat dan tes PCR, tes swabnya meningkat, atau juga ini justru laju infeksinya masih tinggi, Pak Windu? Iya, jadi kasus jelas menunjukkan bahwa ada penularan, bahwa kita berhasil memang mengganti lebih banyak kasus di bawah permukaan yang 1 bulan 2 bulan yang lalu kita tidak mampu untuk mengetes lebih banyak ya. Karena ada keterbatasan. Sekarang sudah meningkat, tetapi jumlah tes itu sesungguhnya belum ideal ya, belum ideal sesuai dengan apa yang menjadi standar dari WHO. Jadi WHO mengatakan jumlah kumulatif testing seharusnya minimal 1% dari jumlah penduduk. Atau kalau dibagi dalam mingguan, 1.000 kasus harusnya, 1.000 penduduk harus diperiksa dalam seminggu per 1 juta penduduk. Jadi itu yang belum tercapai. Meskipun DKI, saya kira DKI yang salah satunya yang sudah cukup ideal ya, tetapi provinsi lain itu belum ideal. Iya. Tetapi sudah bagus ya, artinya peningkatan testing pada saat ini sudah menunjukkan perubahan yang jauh lebih tinggi daripada 1-2 bulan yang lalu ya, dan harus diikuti dengan tracing supaya kita memang betul-betul bisa menangkap kasus agar bisa segera diisolasi, dikunci supaya tidak terus menulari orang lain. Baik. Pak Windu, tahan dulu, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, tadi sebelum kita mulai dialog kita juga melihat beritanya begitu bahwa di Kalimantan Presiden sudah kembali menyatakan lampu merah, tapi ada laginya, lampu merah lagi gitu kan, terkait dengan upaya-upaya gugus tugas, Pemda. Ini Anda melihatnya bagaimana sih kebijakan-kebijakan terkait penanganan COVID-19 ini, apa yang harus kemudian dievaluasi? Sepertinya Presiden juga mulai kembali memberikan garis merah begitu. Iya, menurut saya sih memang kebijakannya harus diubah itu. Jadi diubah kepada tataran, kalau selama ini kan kebijakannya top down ya, top down. Jadi dirubah aja menjadi bottom up, di mana kemudian posisinya itu sekarang ditingkatkan pada tingkat RT, levelnya RT RW dan kelurahan. Jadi kita kalau misalnya ada satu RT atau kampung yang memang ada positif misalnya gitu, itu kan sifatnya kuratif ya, langsung di lockdown. Kemudian untuk daerah-daerah yang belum masih kategori oranye atau hijau, itu segera dilakukan antisipasi secara ketat. Jadi ini memang mau tidak mau atau suka tidak suka kita harus melakukan satu perubahan yang mendasar. Kemudian juga secara institusional ini kan keberadaan gugus tugas kan juga karena 150 hari kurang ya, itu ternyata peningkatan itu cukup tajam sekali. Jadi menurut saya ini juga perlu dievaluasi kinerja dan cara kerja dari gugus tugas, baik yang di pusat maupun di daerah. Sehingga
di sini masyarakat tidak seolah-olah apa-apa sudah diserahkan kepada yang namanya gugus tugas. Nah, karena itu tanggung jawab sekarang ada di daerah masing-masing, di mana kemudian tidak saja kepala daerah tapi harus dipisah itu menurut saya ya. Jadi dipisah tersendiri, ada semacam kelembagaan tersendiri yang khusus mengenai COVID ini gitu loh. Jadi jangan lagi dicampur aduk dengan kepala daerah, sehingga kepala daerah ini hanya sebagai sparring partner saja, di mana kemudian banyak kebijakan nanti disusun tersendiri khusus ya. Jadi penanganannya itu sifatnya lebih ke tingkat lokal. Jadi nanti pembatasan sosial berskala lokal yang diterapkan atau lockdown kalau perlu di wilayah-wilayah yang memang selalu merah itu. Toh kalau kita lihat perubahan-perubahan yang selama ini ada misalnya di Jakarta wilayahnya itu aja yang masih memerah kan, misalnya Sunter Agung itu sejak awal kan gitu, misalnya Pademangan sejak awal misalnya gitu. Nah ini juga menurut saya harus ada penanganan yang khusus di mana RT RW kemudian tentu lurah dan camat untuk segera melangkah dengan pasti ya, tentu kemudian memastikan bagaimana RT RW itu bekerja dengan maksimal gitu. Jadi kalau kita tetap pada konsep top down selama ini memang tidak akan efektif. Karena apa? Memang penyebarannya sudah tinggi seperti itu, meskipun sebenarnya angka-angka ini angka-angka yang menurut saya juga patut diragukan. Karena apa? Karena sesungguhnya kita kan belum mencapai puncaknya kan gitu. Jadi publik sendiri melihat selama ini belum pada tataran puncak. Nah karena itu sebenarnya kan penyebaran sudah banyak, hanya kebetulan karena dites baru sekarang, diketahuinya sekarang. Ya. Bisa jadi itu sudah lama memang ada. Nah jadi menurut saya kalau bahasa kerennya OTG itu, jadi dengan kata lain, maka kemudian konsepnya lebih menekankan kepada ini PSM, peran serta masyarakat. Jadi peran serta masyarakat, disinilah kemudian kunci dari semua persoalan dari penyebaran COVID ini bisa ditarik menjadi deret hitung ya. Kalau bisa kita nihilkan lah, gitu kan, ini kan perjuangan berat. Karena kalau nanti ketabrak lagi gelombang kedua misalnya, lah ini tambah babak belur lagi kita gitu. Menurut saya haruslah keberanian yang tegas dari kepala daerah. Dan hal ini pemerintah pusat juga itu perlu melakukan evaluasi kebijakan yang selama ini tumpang tindih. Kemudian di daerah juga menjadi konfrontasi seperti Jawa Timur itu kebijakan provinsi dengan kebijakan wali kota misalnya sampai terjadi perang kebijakan ya. Ini kan menjadi hal yang tidak elok gitu menurut saya. Nah sementara COVID-nya jadi nggak tertangani, ini kelengahan-kelengahan. Dan bukan pada konsep soal diksi, orang berpikir oh ini karena kita menggunakan new normal, jadi seolah-olah normalnya yang dipilih, bukan itu. Persoalannya ada pada bagaimana kita secara tegas menegakkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam hari ini, tentu protokol kesehatan. Itu kuncinya di situ. Ya. Apalagi ini kalau kata Pak Windu tadi tesnya ini belum maksimal karena belum sesuai dengan apa yang dihimbau oleh WHO gitu kan. Nanti kita setelah kita jeda dulu sejenak, kita akan membahas bagaimana dalam situasi yang terus meningkat seperti ini malah pelonggaran ini diberikan pemerintah di mana-mana. Jangan kemana-mana saudara, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.